China's largest bubble tea chain Miche was off to a robust start on its trading debut. 4.000 gerai dalam kurang dari 3 tahun dan totalnya lebih banyak dari cabang bank terbesar di Indonesia. Antrian mengular setiap harinya. Setelah itu harga paling murah di pasaran. Nama mereka itu udah di lidah semua orang dan gue yakin kalian juga pasti tahu. Tapi sekarang kalau kamu jalan di sekitar kota, kamu akan menemukan sesuatu yang aneh. Ruko-ruko itu sekarang menjadi kosong lagi. Papan nama yang masih tergantung, tapi tidak ada suara mesin es krim, tidak ada antrean, dan yang menarik tidak ada apa-apa di sana. Apa yang sebenarnya terjadi di balik jatuhnya brand yang tak terbendung ini? Oke, selamat datang kembali di channel Maharu. Di video kali ini kita akan bahas topik yang cukup menarik sekali, yang gua tahu kalian pasti kenal banget dengan brand yang satu ini. Karena brand ini tuh cukup meledak di pasaran dan tersebar di berbagai pelosok daerah ataupun kota-kota besar. Dan kalau kalian ingat, tahun 2022 sampai 2023 ada satu fenomena yang gokil banget dan mengubah total pemandangan ruko-ruko di seluruh Indonesia. Entah itu di beberapa daerah ataupun kota besar. Logonya itu merah ngejreng, jadi terlihat sangat jelas. Maskotnya adalah manusia salju yang mukanya nyebelin, tapi sebenarnya juga ngangenin, bray. Seolah-olah itu jadi tanda kehidupan baru setelah kita semua babak belur dihajar pandemi. Karena ini kan munculnya saat setelah COVID-19 dan media-media sampai heboh ngasih julukan. Ada beberapa yang bilang mereka adalah malaikat penyelamat ruko kosong karena saking banyaknya total dari jumlah mereka dan memenuhi beberapa ruko-ruko kosong yang ada di seluruh pelosok. Gila kan, dimanapun ada ruko kosong yang terlihat nganggur, yang meskipun rukonya itu udah terlihat tidak kerawat, bulukan, sampai ditempelin tulisan disewakan, sampai lumutan yang sepertinya itu nunggu hitungan minggu, dan bim salah bim, papan nama merah ikonik itu langsung berdiri tegak dan besoknya antrian udah kayak ular naga panjangnya. Dan kalian pasti pernah lihat, atau mungkin jangan-jangan kalian sendiri yang salah satu ikut antri sambil kepanasan demi mendapatkan salah satu makanan yang cukup menarik banget pada zamannya. Tapi gimana ceritanya kalau sang malaikat penyelamat itu sekarang malah diisukan jadi ruko kosong lagi? Beneran, ini bener-bener ironis banget. Gimana ceritanya sebuah brand yang tadinya menjadi ribuan lokasi dari jalan utama di Jakarta sampai beberapa jalan yang nyempil di pelosok kecamatan, sekarang kabarnya mulai berguguran satu persatu. Di beberapa tempat yang gue lihat sendiri, itu ada senyum si manusia salju ini. Tetap masih ada dia berdiri tegak, tapi beberapa juga ada yang udah dicopot, diganti lagi sama spanduk disewakan yang kusam. Nah pertanyaannya, kok bisa? Apa yang terjadi di balik layar? Dengerin, ini bukan cuma cerita soal es krim yang harganya 8.000 perak. Bukan, ini adalah sebuah kisah nyata, sebuah pertumbuhan yang kelewat batas ngebutnya. Dan akhirnya itu nabrak, bray, kepentok. Dan ini adalah pelajaran super mahal tentang bahaya ekspansi yang brutal. Sisi gelap dari bisnis waralaba yang gak banyak orang tahu. Dan gimana sebuah hype yang luar biasa menjadi bom waktu yang siap meledak kapan aja. Nah pertanyaannya, kenapa bisa seperti ini? Nah di video kali ini kita akan bedah bareng-bareng di channel Maharu. Siapin kopi kalian karena kita bakal ngobrol panjang dari data per data. Oke, sebelum kita ngomongin nih jauh soal kejatuhannya, kita wajib dulu flashback ke awal mula ledakannya. Biar adil, karena jujur, strategi mereka di awal itu jenius, keren banget, bener-bener ikonik banget. Jadi, Miche ini bukan pemain kemarin sore, bray. Jauh di kota Zhengzhou, Cina, ada seorang anak muda yang nekat bernama Zhang Hongchao. Kisahnya ini bukan cerita sebuah privilege atau warisan orang tua, bray. Murni, seluruh ceritanya
ceritanya adalah sebuah bentuk perjuangan dari nol, dari awal. Jadi dia bisa dikatakan salah satu perintis, bukan seorang pewaris. Tahun 97, waktu dia masih menjadi mahasiswa, dia nekat buka usaha buat bantu ekonomi keluarga saat itu. Nah, modalnya dari mana? Modalnya dari pinjem di neneknya. Dan modalnya kurang lebih sekitar 4.000 yuan. Atau kalau seandainya dirupiahin di zaman itu kurang lebih sekitar 7-8 jutaan, bray. Nah, dengan duit segitu, setelah itu dia buka kios kecil-kecilan. Jualan apa? Jualan es serut. Jadi dia nggak langsung jualan es krim pada saat itu. Peralatannya otomatis sangat terbatas, super sederhana. Salah satunya yaitu meja lipat, beberapa bangku, sama mesin serut yang dia rakit sendiri. Jadi dia nggak beli mesinnya dari orang lain. Dan ini bener-bener niat banget. Awalnya itu laku keras karena dia jualannya pas musim panas. Tapi begitu masuk musim dingin, jualannya langsung bener-bener nyungsep. Dan tokonya tiba-tiba pada saat itu juga langsung bangkrut. Tapi si Zhang ini nggak nyerah, bray. Dia bangkit lagi, gagal lagi, sampai akhirnya di tahun 1999 dia membuka gerai dengan nama Mishui Bingcheng, yang artinya istana es yang dibangun dari salju manis. Nah, disinilah dia nemuin formula ajaibnya, yang mulai dari awal dia melajarin berbagai jenis es, mulai dari es serut dan juga berbagai jenis es-es yang lainnya. Akhirnya di Mishui Bingcheng dia mendapatkan formula rahasianya. Saat toko-toko lain jualan es krim cone seharga 10 yuan, Zhang dengan resepnya sendiri berhasil jual es krim dengan kualitas yang menurut mereka atau orang China di sana itu oke banget di harga 2 yuan. Nah, inilah DNA atau awal mula yang nantinya bakal mengguncang pasar Indonesia. Nah, setelah tahun 99 kita langsung lompat di tahun 2020. Mishui resmi mendarat di Indonesia. Gerai pertamanya itu nongol di Cihamplas Walk atau di Bandung, bray. Nah, waktunya itu benar-benar sempurna banget. Saat gerai Mishui ini pertama kali ada di sana, kondisinya kita semua lagi tertekan dengan keadaan atau kondisi pandemi saat itu. Otomatis ekonomi atau laju perputaran uang sangat-sangat lesu. Sederhananya mau jajan enak tapi dompet tipis. Tiba-tiba boom, ada sebuah produk atau sebuah es krim Mishui datang bawa kemewahan kecil yang dibeli semua orang. Es krim cone-nya harganya pada saat itu kurang lebih sekitar 8.000 rupiah. Dengan harga segitu biasanya itu nggak dapet es krim cone yang cukup mewah. Jadi siapa coba yang bisa nolak? Strategi inilah dalam ilmu marketing disebut penetration pricing. Bekerja lebih efektif dari sihir. Mishui sengaja banting harga buat membajak pasar pada saat itu. Tapi harga murah doang nggak cukup bikin brand menjadi raksasa besar. Kunci kesuksesan Mishui itu ditopang sama 3 pilar raksasa. Nah, kita bahas mulai dari pertama hingga yang terakhir. Di pilar pertama ada produk murah, value tinggi. Nah, ini adalah paling dasar. Ini adalah pilar paling penting juga. Dengan es krim yang nilai jualnya 8.000, sekarang ya mungkin naik dikit-dikit lah ya, dan aneka teh belasan ribu, Mishui langsung nembak segmen pasar paling besar di Indonesia. Siapa aja mereka? Mulai dari pelajar, mahasiswa, dan keluarga muda. Rasanya jujur untuk harga segitu, untuk harga 8.000 rasanya lebih dari cukup. Dan inilah yang menciptakan sebuah persepsi value for money yang luar biasa kuat. Kalian keluar duit sedikit tapi dapat produk yang rasanya nggak murahan. Pertanyaannya, gimana mereka bisa jual semurah itu? Dan mungkin itu juga pertanyaan kalian, gimana Mishui sebesar itu dengan harga es krimnya semurah itu? Mungkin dari kalian juga bertanya-tanya, emang mereka dapat untung ya kalau seandainya jual 8.000 rupiah? Nah, nanti kita bahas di bagian dosanya Mishui ini, karena ini ada hubungannya sama pilar kedua. Nah, di pilar kedua itu adalah branding nyebelin tapi nempel di otak. Kalian tahu kan maskotnya si Snow King itu, yang apa namanya, patung salju itu, boneka salju, manusia salju itu,
dengan mahkota dan jubah merah yang ekspresinya datar banget tapi somehow ya jadi ikonik. Ditambah lagi jinglenya, dan beneran jingle itu lebih nempel di otak daripada beberapa jingle-jingle yang lain. Apalagi jingle itu hampir ada di seluruh gerai yang ada di Indonesia. Lagu itu menjadi earworm yang viral gila-gilaan, entah di beberapa sosial media di TikTok ataupun Instagram. Semua orang bikin konten tentang Mishwe, dan ini diperkuat sama kultur yang baru banget di beberapa tahun-tahun saat ini, yaitu sebuah budaya bernama FOMO, Fear of Missing Out, yang ada di masyarakat kita, yang ada di Indonesia. Dan kalian lihat temen yang lagi ngepost, tetangga kalian, gebetan kalian, semua pada pamer lagi antri Mishwe. Rasanya seperti jadi warga negara kelas 2 kalau belum nyobain es krimnya Mishwe. Atau mungkin itu adalah salah satu dari kalian, bener nggak? Mishwe itu nggak cuma jualan es krim, Bray. Mereka berhasil menjual sebuah tren, sebuah tiket untuk menjadi bagian dari sebuah percakapan atau perputaran tren yang ada. Nah, di pilar ketiga itu adalah mesin perang bernama waralaba agresif. Nah, ini dia mesin utamanya, Bray. Inilah yang bikin Mishwe bisa meledak dari satu gerai di Bandung menjadi ribuan di seluruh Nusantara cuma dalam hitungan beberapa tahun. Laporan per September 2024 nyebut ada sekitar 2.667 gerai di Indonesia, dan mungkin sekarang udah lebih banyak lagi dari 2.667 gerai. Bagi calon investor, tawaran waralaba Mishwe itu kayak mimpi yang menjadi kenyataan. Bayangin, kalian ditawarin paket bisnis dengan merek yang lagi viral, produk yang antriannya panjang banget, dan sistem yang kelihatannya udah jadi. Siapa coba yang nggak ngiler buat ikutan naik kereta yang lagi melaju kencang ini? Karena sistemnya udah ada, mesinnya udah ada, SOP-nya sudah ada, aturannya juga sudah ada. Jadi tinggal jalanin aja. Ibarat kalau seandainya punya duit, ya udah tinggal siapin duit sama tempatnya aja. Modalnya memang nggak sedikit, berkisar antara 500 juta sampai 800 juta. Bahkan ada yang bilang bisa sampai 1 miliar. Ini tergantung lokasinya. Tapi iming-imingnya itu benar-benar jelas. Ruko kalian yang tadinya kosong bakal jadi mesin duit. Ruko-ruko yang mati suri pasca pandemi kini punya harapan baru. Ya, kalian bisa bayangin di saat itu. Di pandemi banyak sekali orang yang gulung tikar. Setelah itu muncul nih Mishwe dengan salah satu bentuk atau model bisnis yang baru. Semuanya kelihatan sempurna banget. Mishwe udah jadi raksasa yang seolah nggak bisa dihentikan pada saat itu. Tapi sadar atau tidak, justru di dalam mesin yang bekerja super cepat inilah ada beberapa kabel-kabel yang salah pasang, ada beberapa sistem-sistem yang seharusnya diperbaiki, ada beberapa skrup juga yang mulai kendor, ada beberapa SOP yang harus lebih diperbarui, dan bom waktu itu mulai berdetak. Sayangnya banyak yang nggak sadar karena terlalu silau sama kilau kesuksesannya. Pesta tidak akan berlangsung selamanya, Bray, dan itu adalah sebuah hukum alam. Memasuki tahun 2024 hingga sekarang, narasi tentang Mishwe mulai berubah. Dari yang tadinya cuma ada di kisah sukses dan cuan, sekarang mulai muncul nih cerita-cerita miris dan peringatan. Antrian panjang di beberapa lokasi mulai dari normal bahkan sepi, gerai yang tadinya penuh sesak kini lebih banyak stafnya daripada pembelinya. Dan puncaknya, beberapa media dan postingan netizen mulai menyoroti fenomena baru. Gerai Mishwe tutup permanen, spanduk disewakan kembali terpasang ke ruko yang sama. Tempat di mana si manusia salju pernah tersenyum angkuh, ironi terbesar pun terjadi. Julukan malaikat penyelamat ruko kosong di beberapa kasus kini benar-benar kembali menjadi ruko kosong. Dan ini benar-benar ironi yang menyakitkan banget. Pertanyaannya adalah apa yang salah? Dan perlu kalian ketahui, ini bukan masalah tunggal, Bray. Ini adalah akumulasi dari beberapa dosa yang lahir dari strategi ekspansi mereka yang kelewat batas dan model bisnis yang sebenarnya
sebenarnya cukup licik, Bray. Nah, kita bahas satu persatu. Dosa pertama yaitu kanibalisme pasar dan bencana jenuh. Ini adalah dosa paling fatal dan paling kelihatan mata, Bray. Strategi ekspansi Mishwe sering digambarkan media dan para analis sebagai strategi tanpa aturan radius. Artinya apa? Gerai baru boleh buka kapan aja, di mana aja. Bahkan kalau jaraknya cuma selemparan batu dari gerai yang udah ada, itu bener-bener tidak apa-apa. Oleh karena itu tidak aneh kalau kalian nemu 2, 3, bahkan 4 gerai Mishwe di satu ruas jalan yang sama. Cuma kepisah beberapa ruko atau beberapa rumah doang. Dari kecamatan Mishwe atau pusat franchisor, ini kelihatan sebuah cara yang cerdas. Makin banyak gerai, makin dominan brandnya. Dan mereka kelihatan di jalan. Dan yang paling penting, makin banyak penjualan bahan baku ke mitra. Tapi buat pemilik franchise ini adalah sebuah mimpi buruk. Mereka nggak lagi bersaing sama brand es krim lain. Mereka malah perang saudara. Mereka bersaing dengan ruko sampingnya, ruko seberangnya yang sama-sama Mishwe juga. Gua kasih analogi sederhana, Bray. Bayangin kalian mancing di sebuah kolam. Awalnya kalian sendirian nih, otomatis ikannya dapat banyak dan kalian bisa dapat terus. Situasinya pasti bener-bener asik. Tiba-tiba si pemilik kolam ngizinin puluhan pemancing lain buat masuk dan mancing di samping kalian. Jumlah ikan di kolam itu nggak nambah, Bray. Yang ada ikan yang kalian dapat jauh lebih sedikit karena harus rebutan dengan teman kanan, teman kiri, dan teman seberang. Itulah yang disebut namanya kanibalisme pasar. Gerai-gerai baru Mishwe tidak serta-merta menciptakan pelanggan baru. Mereka cuma memecah pelanggan yang sudah ada. Omset yang harusnya fokus di satu gerai sekarang kebagi buat 3 bahkan 4 gerai. Sedangkan di sisi lain saat omsetnya itu anjlok drastis, Bray, sementara biaya sewa ruko, gaji karyawan, dan tagihan listrik yang kurang lebih 33.000 watt itu nggak turun. Ya kalau seandainya keadaannya kayak gitu, ya tinggal tunggu waktunya aja sampai franchise-nya kehabisan napas dan akhirnya gulung tikar bersama. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Ada namanya dosa kedua. Dosa kedua adalah sisi gelap model bisnis supply chain ke banyak orang. Mungkin termasuk kalian dan gua dulu ngira bahwa Mishwe itu perusahaan F&B yang untungnya dari jualan es krim dan boba ke para konsumen, bahkan ke kita juga. Mungkin kalian berpikir kayak gitu, tapi jawabannya salah besar, Bray. Kenyataannya Mishwe adalah perusahaan supply chain yang menyamar menjadi kedai es krim. Modelnya gini, dan ini penting banget buat kalian pahami. Saat seorang investor bayar ratusan juta buat beli waralaba Mishwe, mereka itu pada dasarnya lagi membeli hak untuk jadi pelanggan setia. Pendapatan utama perusahaan Mishwe pusat itu bukan dari royalti penjualan harian. Bahkan beberapa sumber itu sampai bilang mereka nggak ambil royalti, tapi dari penjualan bahan baku dan kemasan ke para mitranya. Setiap gerai franchise adalah captive market, pasar yang terikat dan nggak bisa kemana-mana. Mereka wajib beli semua bahan dari bubuk es krim, sirup, bubuk teh, sampai gelas plastik. Bahkan seragam karyawannya pun juga sama, dan semuanya itu bisa dibeli dari pusat melalui perusahaan supply-nya seperti Henan Daka Food Co. Ltd. Model ini, Bray, menciptakan insentif yang sangat berbahaya. Bagi Mishwe pusat, semakin banyak gerai dibuka, semakin besar pendapatan mereka dari jualan bahan baku. Dan nggak peduli gerai-gerai individu ini untung atau rugi, atau sekarat bahkan, ini yang diduga kuat menjadi alasan kenapa mereka membiarkan ekspansi brutal tanpa aturan radius yang terjadi. Sementara bagi franchise, mereka kejebak. Udah keluar modal gede, terikat kontrak, sekarang omsetnya digerogoti saudara sendiri, tapi tetap wajib belanja bahan baku ke pusat. Pusing nggak tuh? Isu soal adanya biaya tambahan untuk renovasi yang dikeluhkan beberapa mitra juga semakin menambah tekanan. Nah, semuanya itu dilanjutkan di dosa ketiga, yaitu pasarnya jenuh dan inovasinya juga udah mulai tumpul. Setiap tren, Bray, punya tanggal kadaluarsa. Kalau sudah tidak masanya, ya dia tidak akan naik lagi trennya. Hype yang meledak-ledak karena viral dan FOMO
promo biasanya juga diikuti penurunan yang curam. Setelah semua orang penasaran, nyobain foto-foto, dan rasa penasarannya tuntas, es krim Mishwe pelan-pelan turun kasta. Dari yang tadinya itu wajib dicoba, jadi sekedar ya salah satu pilihan lah. Masalah ini diperparah dengan inovasi produk yang dirasa kurang greget. Di tengah ganasnya persaingan F&B di Indonesia yang setiap bulan ada aja menu baru yang aneh-aneh, strategi Mishwe terasa agak monoton. Ketika faktor wow dan viralnya memudar, satu-satunya keunggulan kuat yang tersisa cuma harga murah. Nah, celakanya keunggulan harga murah ini pun mulai digerogoti juga. Jadi mulai ada penyakitnya. Akhirnya pasar melihat sukses Mishwe dan berkata, nah kalau kayak gitu mah gue juga bisa. Nah, akhirnya muncullah puluhan kompetitor baru dengan konsep fotokopian, bray. Es krim dan tehnya harganya terjangkau. Sebut aja ada Aicha, ada Momoyo, ada Bing Shui, ada Widring, dan masih banyak lagi. Mereka datang dengan logo dan warna yang mirip-mirip. Ada beberapa yang warnanya merah juga, bray. Maskot yang lucu-lucu dan harga yang gak kalah bersaing. Pasar yang tadinya dikuasai Mishwe, sekarang kuenya harus dibagi-bagi. Konsumen yang gak punya loyalitas merek yang kuat karena dari awal carinya murah dan viral, sekarang punya puluhan pilihan yang lain. Di dosa keempat ada faktor eksternal dan perubahan perilaku konsumen. Faktor dari luar ini itu sebenarnya juga ikut andil. Kondisi ekonomi yang mungkin belum sepenuhnya pulih bikin orang lebih waspada dalam belanja, bahkan untuk hal-hal murah sekalipun. Nah, selain itu ada pergeseran kesadaran yang nggak bisa diabaikan, seperti isu kesehatan dan konsumsi gula berlebih. Semakin banyak orang yang sadar, terutama di kota-kota besar, yang mulai sadar akan bahaya diabetes dan bahaya lainnya. Akhirnya produk-produk super manis kayak Mishwe perlahan mulai kehilangan daya tarik bagi segmen pasar ini. Survei bahkan menunjukkan kalau konsumen mulai aktif mencari label less sugar atau mengurangi frekuensi konsumsi minuman manis. Nah, pengalaman pelanggan juga menjadi masalah. Di masa hype, orang-orang itu benar-benar rela desak-desakan di gerai Mishwe yang kecil dan sempit. Tapi untuk kunjungan berulang atau untuk nongkrong atau datang kedua kalinya, tempatnya kurang nyaman. Dan itu menjadi salah satu pertimbangan yang cukup serius. Kombinasi dari semua masalah ini, mulai dari kanibalisme internal, model bisnis yang menekan mitra, pasar yang jenuh, gempuran kompetitor, dan perubahan perilaku konsumen menciptakan sebuah perfect storm yang mulai menggoyahkan satu persatu istana es krim yang tadinya terlihat kokoh. Kalau tadi kita udah bahas yang enak-enaknya aja, mari kita bongkar borok-boroknya. Jangan cuma jadi bahan gibah doang. Kisah tantangan yang dialami gerai-gerai Mishwe ini bukan buat ditertawakan, bre. Dan ini adalah sebuah studi kasus bisnis paling nyata dan paling mahal yang bisa kita pelajari bareng-bareng secara gratis di video ini. Nah, ada setidaknya 4 pelajaran penting yang bisa kita kantongin, baik buat yang mau bisnis, udah bisnis, atau jadi sekedar konsumen cerdas. Pelajaran pertama, bedakan pertumbuhan cepat dan pertumbuhan sehat, karena ini adalah pelajaran paling utama. Mishwe adalah contoh sempurna dari pertumbuhan yang super cepat tapi mungkin kurang sehat. Mereka seolah-olah terobsesi cuma satu metrik, yaitu jumlah gerai. Ribuan gerai dalam waktu singkat itu emang angkanya keren banget di atas kertas. Tapi itu mengabaikan kesehatan finansial dan keberlanjutan tiap gerai individunya. Pertumbuhan yang sehat itu seperti nanam pohon, bray. Butuh waktu, akarnya harus kuat dulu ke bawah, baru batangnya bisa tumbuh lagi dan lebih kokoh. Di sisi lain, pertumbuhan sehat itu memprioritaskan keberlanjutan. Dia didasari data dan riset pasar yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. Sebelum buka cabang baru, pertanyaan krusialnya adalah apakah di lokasi ini ada permintaan yang cukup? Nah, berapa jarak ideal dari cabang terdekat biar nggak saling makan? Setelah itu ada banyak sekali pelajarannya. Pelajaran buat kita semua. Jangan pernah terobsesi sama kecepatan. Fokuslah bangun fondasi yang kuat dalam bisnis ini. Ini adalah lari maraton, bukan lari sprint 100 meter. Kalau kalian ngebut di awal di kilometer 5, itu juga udah pingsan. Untuk pelajaran kedua, untuk calon franchise, pahamilah siapa pelanggan sebenarnya. Kalau jawaban utamanya adalah franchise, kalian harus waspada tingkat dewa. Model bisnis di mana keuntungan terbesar pemilik merek
datang dari jualan bahan baku ke mitranya, dan itu punya potensi konflik kepentingan yang sangat besar. Kenapa? Karena kepentingan franchiser buka gerai sebanyak-banyaknya biar jualan bahan baku makin laku, dan bisa berlawan langsung dengan kepentingan kalian sebagai seorang franchise atau profitabilitas gerai. Jadi sebelum kalian gelontorin duit ratusan juta hasil kerja keras ataupun dana pensiun, lakukan riset mendalam. Baca perjanjian kontraknya sampai ke titik koma. Jangan mau dikasih ringkasan. Tanyakan soal proteksi, wilayah, ataupun aturan radius. Dan yang paling penting, pelajari dari mana saja sumber pendapatan si franchiser ini. Jangan sampai kalian menjadi sapi perah doang. Di pelajaran ketiga, harga murah itu adalah sebuah jurus pembuka, bukan jurus pamungkas. Harga murah itu luar biasa efektif untuk mendobrak pasar. Mishwe membuktikannya dengan sangat gemilang, tapi mengandalkan harga murah sebagai satu-satunya andalan jangka panjang, dan itu adalah perlombaan menuju dasar. Ada pesaing baru yang bisa menawarkan harga yang sama murahnya, atau bahkan lebih nekat lagi dan lebih murah. Kisah Mishwe ini adalah cermin raksasa bagi ekosistem bisnis waralaba di Indonesia. Sebuah pengingat keras bahwa dalam balapan mengejar pertumbuhan ada garis tipis antara ambisi dan keserakahan. Sekarang gua mau dengar cerita kalian semua dan tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.